Sekarang saya sudah berada di Masjid Agung Tegalsari. Masa reses DPR dimulai sejak 16 Juli sampai 17 Agustus. Saya akan mengunjungi salah satu home industri yang dirintis oleh pemuda asal Selamat datang di Ija Fatma dalam segmen Ija Opini. Vaksin. Akhir-akhir ini menjadi berita cukup sering ya di internet setelah Presiden kita, Bapak Joko Widodo, divaksin. Muncul juga kalau suntik vaksin akan menjadi titan. Ini nih kalau para wibu sudah beraksi jadi aneh-aneh. Bahkan Kominfo sendiri juga menanggapi lelucon ini. Tapi lucu juga, lihat sosmed serius, baca berita tentang Jokowi melakukan vaksinasi, tiba-tiba ada yang komen, bakal jadi titan gak ya? Ya pecah dari jadi guyonan. Tadinya serius, jadi hilang deh. Tapi Attack on Titan memang bagus, recommended banget. Kali ini bukan membahas itu ya. Saya akan membahas masalah pro dan kontra vaksin COVID-19. Mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu tentang 23 orang Norwegia meninggal setelah disuntik vaksin Pfizer. Negara lain juga ada yang meninggal setelah disuntik vaksin. Seperti di Amerika ada seorang dokter yang 16 hari kalau nggak salah setelah disuntik vaksin meninggal dunia. Itu semua karena memang efek sampingnya yang tidak semua orang bisa diterima dalam tubuh. Dan semua itu sebenarnya kejadiannya bukan di Indonesia. Kalau ada yang mengatakan bahwa di Indonesia ada yang meninggal setelah disuntik vaksin, jelas itu berita yang palsu. Karena di Indonesia sendiri belum ada laporan sama sekali tentang kasus meninggal setelah disuntik vaksin. Bukan berarti kamu tidak boleh khawatir tentang vaksin ini. Sah-sah saja jika kamu khawatir jika divaksin bisa menyebabkan efek samping yang berbahaya. Memang ada beberapa orang yang memiliki penyakit tertentu, dia tidak boleh disuntik dengan vaksin COVID. Kalau saya sendiri agak meragukan tentang vaksin ini. Bukan masalah efek samping yang membuat jadi penyakit lain, tetapi efektivitas dari vaksin tersebut. Beberapa kali, corona terus melakukan mutasi. Yang terbaru ditemukan di Jepang atau mutasi dari Inggris dengan penyebaran yang lebih cepat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah vaksin yang telah dikembangkan itu efektif untuk menghadapi virus corona, variasi baru, atau hasil mutasi? Takutnya nanti ketika telah divaksin muncul varian baru yang ternyata vaksinnya itu tidak efektif. Kemudian kembali divaksin lagi sesuai dengan varian tersebut. Masalahnya sebenarnya tidak hanya itu, setelah divaksin pun belum menjamin bahwa orang itu akan tidak terkena virus corona. Bahkan menurut salah satu senior direktur jenderal WHO, Dr. Bruce, vaksin corona itu belum sempurna. Apalagi wacana pemerintah yang akan mempidana orang yang menolak untuk divaksin. Ini malah menambah rasa takut rakyat. Bukannya memberikan pencerahan tentang vaksin, Badan Kesehatan Dunia menolak negara yang mewajibkan suntik vaksin bagi rakyatnya. Selain itu, menurut Amnesty International, wajib vaksin dengan ancaman dipidana itu jelas-jelas melanggar hak asasi manusia. Kalau saya sendiri ya jelas-jelas kalau menolak vaksin dipidana ya
memang itu melanggar hak asasi manusia. Lagi pula, vaksin bukan menjadi jalan terakhir untuk menghadapi pandemi. Ya, walaupun telah dilakukan vaksin, bukan berarti masyarakat ya seenaknya untuk tidak mematuhi peraturan kesehatan. Karena setiap orang itu memiliki perbedaan. Ada yang bisa divaksin 1 kali dalam seumur hidup, ada juga yang memang harus divaksin secara berkala. Ya, itu tergantung imunitasnya. Jika pemerintah ya ingin mensukseskan vaksinasi, tentu jangan ada yang namanya jalan pidana. Justru itu yang membuat masyarakat nanti menjadi antipati, ingat antipati, dan tidak percaya dengan program vaksinasi. Ya siapalah yang mau kalau dipaksa-paksa tidak sesuai dengan kehendak kita. Komunikasi antar pemerintah dan rakyat bisa jadi kacau ya gara-gara orang yang tidak mau vaksin atau tidak mau divaksin ini dipidana. Pemerintah harus mencari jalan lain untuk menarik rakyat agar mau divaksin. Sempat ada yang menarik kemarin dari Menteri Kesehatan kita ya, mengatakan bahwa orang yang telah divaksin itu akan mendapatkan sertifikat sehingga tidak perlu lagi melakukan tes ketika melakukan perjalanan. Menurut saya ini suatu yang menarik karena apa? Ketika kita mungkin melakukan perjalanan dengan diwajibkan tes swab itu biayanya tidak murah. Saya kira kalau memang benar-benar ini terjadi, akan memberikan keringanan bagi masyarakat yang mungkin ingin berwisata atau melakukan perjalanan yang membutuhkan tes swab. Nah, ini bisa menjadi plus di masyarakat, mengubah persepsinya bahwa dengan melakukan vaksinasi mendapatkan keuntungan yang lumayan besar selain dari kesehatan. Ya, perlu diketahui, rakyat bisa tidak percaya dengan vaksin ini karena menganggap vaksinnya itu masih setengah jadi dan jauh dari kata sempurna. Nah, inilah yang perlu diluruskan oleh pemerintah di tengah adanya pemberitaan orang yang telah disuntik vaksin meninggal dunia. Jadi jangan menyalahkan orang yang tidak mau divaksin. Buatlah mereka itu menjadi yakin bahwa vaksin itu benar-benar aman dan telah jadi walaupun tidak sepenuhnya sempurna. Karena vaksin memang tidak ada yang pernah mencapai efektivitas 100%. WHO sendiri membatasi efektivitas vaksin bisa digunakan kalau di atas 50%. Ya, kalau Anda mendapatkan info mau divaksin ya silahkan Anda ikuti aja anjuran pemerintah. Jika kalian suka silahkan like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya. Terima kasih.